Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan menyaksikan bersama-sama berita politik hari ini, membahas tentang dinamika politik yang terjadi, dan saya akan sertakan link original videonya di deskripsi. Jangan lupa juga buat teman-teman untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi agar supaya kalian semua tidak ketinggalan berita yang di-update di channel ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera membahas bersama-sama videonya, kemudian kita akan berikan tanggapan di akhir. Let's play this video. Let's go. Dengan koalisi pengusung dua capres lainnya. Ada Kita hal menarik pertama ya. Saya berulang kali menyampaikan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya, tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini. Apakah berani atau tidak, mampu konsisten atau tidak, karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore, kita juga tidak sedang lari sprint, tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia Emas. Kita memang ingin, kita ingin maju ke rakyat, kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa, karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Kami telah sepakat, kami akan tinggalkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dan hanya mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat. Wah, hebat Pak Prabowo. Dia bicara supaya rakyat mengizinkan mereka berkuasa di Republik Indonesia. Kata berkuasa itu sebenarnya menunjukkan dengan tegas bahwa partai-partai di koalisi itu memang sudah ingin sekali menjadi penguasa. Mereka tidak pernah mau memposisikan diri mereka sebagai pelayan rakyat. Padahal sesungguhnya itulah makna sejati dari pejabat negara, yaitu melayani rakyat mereka, bukan malah menguasai rakyat. Tapi mungkin ya, kata pelayan itu rendah sekali buat mereka yang kelihatannya para ketua partainya sejak kecil biasa dilayani oleh para pelayan. Ya, deklarasi dukungan Partai Golkar dan PAN terhadap pencapresan Prabowo Subianto. Maka dengan demikian ada 4 partai yang berkoalisi mengusung Prabowo sebagai capres. Ada Gerindra, ada PKB, ada Golkar, dan juga PAN. Kalau dikonversi menjadi kursi DPR ada sekitar 46% ya. Jadi koalisi ini memang bisa dibilang merupakan koalisi gemuk atau besar dibandingkan dengan koalisi pengusung dua capres lainnya. Ada hal menarik yang ingin saya kemukakan yang saya kira merupakan latar belakang digelarnya deklarasi ini. Dan juga bagaimana deklarasi koalisi ini malah membuka wajah asli Prabowo yang selama ini memang sengaja diubah sebagai bagian dari strategi politik kubu Prabowo. Sudah ada beberapa analisa yang menyatakan bahwa sedang berlangsung sebuah strategi besar, grand design dari kubu Prabowo untuk mencapai kemenangan di Pilpres 2024. Yang suka menonton video-video Mas Alif dan teman-temannya serta video Bang Denny Siregar, Anda mungkin udah familiar dengan analisa ini. Jadi memang inti dari strategi itu adalah penyusupan, memecah belah dari dalam untuk menghancurkan Pak Jokowi. Jadi menurut analisa tersebut, strategi ini sudah dirancang ketika pertama kali Prabowo dan Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Prabowo yang selalu dikalahkan oleh Jokowi akhirnya mengambil strategi ini sebagai upaya untuk mengalahkan Jokowi. Karena memang nggak bisa dilawan secara frontal, maka dibuatlah grand design, desain besar yang terstruktur, sistematif, dan juga masif. Prabowo menempel terus sama Jokowi untuk mendapatkan kenaikan elektabilitas, nebeng sama ketenaran Presiden Jokowi, sambil berupaya untuk menekan atau menyembunyikan sifat asli Prabowo yang sangar
besar dan meledak-ledak. Jadi memang Pak Jokowi sendiri yang bercerita tuh bahwa Prabowo sering diminta diajak kalau beliau melakukan kunjungan kerja. Prabowo selalu nampak sumringah, terlihat sangat santun ketika mendampingi Presiden Jokowi. Yang nggak tahu gimana amukan Prabowo di Pilpres kemarin, ini pasti mengira Prabowo itu yang kalem seperti itu. Padahal Prabowo waktu itu sangat dikenal kelakuannya yang gebrak-gebrak meja podium saat kampanye ataupun melempar HP jika sedang marah. Bahkan beredar foto anak kecil yang menangis ketika digendong oleh Prabowo. Tapi itu dulu ya, sekarang Prabowo terlihat kalem dan santun. Satu contoh, menurut analisa itu tadi, yang bisa mencerminkan strategi kubu Prabowo adalah beredarnya wacana atau isu, katanya sih, Gibran bakal dijadikan sebagai cawapresnya Prabowo. Isunya begitu. Bahkan Prabowo sendiri tidak membantah isu tersebut, malah seperti menegaskan, ya, kita juga tahu bahwa ada beberapa pihak yang menggugat batas minimal usia capres-cawapres di MK. Dari sini kita bisa melihat tuh bahwa isu Gibran jadi cawapres itu nggak kaleng-kaleng gitu loh. Sangat masif dan terstruktur. Padahal dengan Gibran dan Bobi Nasution jadi wali kota di Solo dan Medan, itu sudah jadi amunisi para lawan politik Presiden Jokowi untuk menyerang beliau dengan tuduhan KKN. Padahal baik Gibran ataupun Bobi itu dipilih oleh rakyat. Isu Gibran jadi cawapres itu bakal makin memperburuk tuduhan KKN tersebut. Dan ini salah satu contoh bagaimana strategi penghancuran Jokowi tadi. Belum lagi para relawan Jokowi yang dulu satu suara, katanya tegak lurus sama Jokowi, tapi sekarang kan jadi terbelah. Ada yang mendukung Ganjar, ada yang mendukung Prabowo. Padahal sama-sama bilangnya tegak lurus dengan Pak Jokowi. Jelas-jelas Pak Jokowi menyebut Ganjar sebagai capres dari PDIP yang beliau dukung loh. Nah, kok ada ya relawan Jokowi yang belok kiri ke arah Prabowo? Nah, itu adalah contoh hasil dari strategi besar kubu Prabowo tadi. Jadi sebagai sosok yang sangat mumpuni dalam strategi politik, saya yakin Presiden Jokowi juga sangat menyadari adanya strategi besar yang sedang berlangsung di sekitar beliau. Tapi saya nggak khawatir kok, karena Presiden Jokowi sudah sangat berpengalaman dalam hal menangani musuh dalam selimut. Jadi Presiden Jokowi juga sangat paham dengan taktik menempeli dirinya oleh Prabowo, termasuk banyaknya pemasangan baliho bergambar Prabowo dan Jokowi di berbagai lokasi. Apalagi Partai Gerindra sejak tahun lalu sudah mengklaim bahwa pencapresan Prabowo itu didukung oleh Presiden Jokowi. Dan tentu saja bukan cara Pak Jokowi untuk menegur langsung di depan publik. Beliau menegur dengan sentilan-sentilan yang awalnya tidak terarah, tapi lama-kelamaan akhirnya terarah langsung ke Prabowo. Ini bisa dilihat di bulan April lalu dalam acara silaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN. Presiden Jokowi menyebut bahwa Pilpres itu urusannya partai. Jangan presiden diikut-ikutkan. Dan seringkali para ketua partai politik itu menyebut restu presiden terkait dengan Pilpres, padahal nggak ada hubungannya antara presiden dan Pilpres. Ini mah sentilan yang tidak langsung ya. Tapi ketika Presiden Jokowi merespon fotonya yang dipakai di banyak baliho pencapresan Prabowo, sentilan itu langsung terasa di kubu Prabowo. Yakni ketika Presiden Jokowi menanggapi itu dengan santai dan menyamakan pemakaian foto itu dengan baliho-baliho yang dipasang oleh PDIP, PSI, dan bahkan Partai Nasdem di NTT. Dengan kata lain, Presiden Jokowi menegaskan bahwa itu bukan hal yang spesial, itu hal yang biasa saja. Yang mana isu yang ditampilkan dalam baliho tersebut bisa dengan mudah dibantah oleh Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi juga sudah mulai memamerkan kekuatan sosok beliau sebagai presiden yang mendapatkan dukungan besar dari rakyat. Ada beberapa hal, kenapa kalau kita ngobrol soal Prabowo yang nyapres, ada beberapa hal yang membuat dia nggak pantas menjadi the President of Republik Indonesia. Salah satunya adalah belum pengalaman. Jadi Prabowo Subianto ini belum pernah menjadi kepala daerah. Dia nggak punya pengalaman apapun di bidang birokrasi negara. Pemahamannya soal tata negara masih cetek. Dan itu sangat-sangat berbahaya pada saat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ketatanegaraan toh. Kalau salah ngambil keputusan, apalagi bikin keputusan yang tidak populis dan merugikan rakyat, maka Indonesia bisa bubar di tengah jalan. Yang kedua, temperamennya tinggi. Tahukah Anda di berbagai kesempatan Prabowo itu dikenal dengan sosok yang temperamen, ngamuan, suka marah-marah. Nah, yang sudah jadi korban adalah para aktivis mahasiswa, politisi P3, dan bahkan para
peserta Ijtima Ulama. Jadi walaupun saya bukan saksi langsung sih, tapi saya percaya informasi-informasi akurat yang menunjukkan temperamennya yang tinggi. Yang ketiga, dia tuh otoriter. Jadi semasa aktif di militer dulu, Prabowo itu dikenal sebagai sosok yang otoriter. Kalau dia sudah bilang A ya nggak boleh C, D, dan E dan lain sebagainya gitu loh. Nah, hal ini terlihat dari perintahnya untuk menculik para aktivis dan mahasiswa yang vokal terhadap pemerintahan mertuanya dulu ya, Presiden Soeharto. Jadi tentu saja ini sangat berbahaya bagi demokrasi jika dia berhasil menang jadi presiden pada Pilpres 2019 ini. Jadi pola pemerintahannya akan 11-12 dengan pola pemerintahan di masa Orde Baru. Berani protes pemerintah akan ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Atau yang lebih sadis lagi. Oke guys ya, jadi Pak Prabowo itu tidak akan pernah terlepas dikait-kaitkan dengan pelanggaran berat hak asasi manusia. Itu menjadi sebuah catatan tersendiri bagi para pendukungnya Pak Prabowo tentunya. Ya, karena kebanyakan manusia itu tidak mudah untuk melupakan hal atau kejadian-kejadian yang besar seperti itu, apalagi sebuah kejadian yang cukup terkait dengan sejarah Republik Indonesia ini. Ya, tapi tidak semua orang yang seperti itu ya. Ada juga orang yang suka memberikan second chance, kesempatan kedua kepada orang. Mungkin saja dia berubah, mungkin saja dia bisa banyak belajar dari tahun ke tahun, dan mungkin saja dia berubah. Saya sebagai orang juga seorang yang bisa dikatakan saya melihat perubahan seseorang jika itu tulus dan kemudian dia terlihat dan terbukti tulus, maka saya tidak akan memandang masa lalunya. Masing-masing orang mempunyai masa lalu yang buruk tentunya ketika dia mengalami satu perubahan hidup. Akan tetapi jika dia berubah dengan sungguh-sungguh ya, dia berubah dengan tulus dan terlihat buahnya, terlihat karakternya berubah. Ya, sekalipun sometimes dia meledak-meledak, tapi jika toh dia berubah ya it's okay. Saya secara pribadi tidak mau mengungkit masa lalu. Akan tetapi banyak orang yang menolak untuk melupakan masa lalu dan takut jangan sampai kejadian-kejadian yang serupa di masa lalu itu bisa terjadi ketika dia mendapatkan kekuasaan kembali. Ya, ini juga tidak salah jika ada orang yang was-was karena melihat rekam jejak seorang calon presiden seperti itu. Tidak salah juga. Masyarakat, saya percaya, lebih memilih dan lebih berhati-hati dalam memilih calon presiden yang punya latar belakang seperti itu. Ya, saya pikir ini menjadi sebuah pekerjaan rumah tersendiri buat Pak Prabowo dan para relawannya. Bagaimana cara mereka untuk mengatasi yang namanya isu-isu tentang kejadian-kejadian pelanggaran hak HAM berat yang dilakukan di masa lalu. Dan kemudian kita berharap agar supaya semoga saja itu perubahan yang ditunjukkan oleh seorang Pak Prabowo ini adalah perubahan yang tulus, yang bisa membuktikan lewat buah-buahnya, di mana dia bisa membuktikan lewat karakter yang berubah. Di masa tuanya mungkin dia lebih bijak dan lebih dewasa, who knows, siapa yang tahu. Tapi jika semuanya hanya topeng karena politik untuk mencari simpati masyarakat, ini juga adalah hal yang berbahaya. Makanya kita perlu mempertimbangkan segala sesuatu, perlu menelisik segala sesuatu. Kita harus melihat buahnya, karena perubahannya itu kita lihat dari mana? Dari buahnya. Semoga saja ada sebuah ketulusan dalam sebuah perubahan dari seorang diri Pak Prabowo, sekalipun dia terus-menerus dikaitkan dengan isu-isu HAM seperti itu. Kita tidak bisa melarang orang-orang menilai sesuatu seperti itu, karena itu adalah sebuah fakta yang sudah diakui secara langsung juga oleh Pak Prabowo bahwa dia pernah terlibat dengan penculikan-penculikan seperti itu. Ya, sekali lagi, masyarakat yang menilai, masyarakat yang memilih, masyarakat yang menentukan pilihan. Jika masyarakat berani untuk mengambil sebuah keputusan untuk memberikan second chance, kepercayaan kepada seorang Prabowo dengan mengesampingkan atau melupakan yang lalu, biarlah berlalu, kita menatap hari ke depan, ya it's okay juga. Kita toh mempunyai 3 calon presiden yang mana kalian bisa memilih dengan seksama dan dengan secara baik-baik memperhatikan rekam jejaknya. Silakan tulis pendapat dan komentar
kalian di kolom komentar tentunya. Dan thank you so much for watching this video. Saya Vicky Himpong pamit. See you and God bless. Bye guys.